Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatullah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qawadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha pada firman Allah Ta'ala, halaman 198, halaman 198 baris ke-13 dari bawah. Dan kata Siti Aisyah binti Nabi radhiyallahu anha pada menjelaskan firman Allah Ta'ala, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha ay bi du'aika. Artinya, dan jangan engkau zahar dengan salawatmu, maksudnya dengan doamu. Ini semalam adab berdoa, jangan model kayak bakuriak, jangan terlalu nyaring, jangan sampai orang hayaan lawan kita. Nah, apa jurang terjadi ini pina nyaring bener berdoa. Nah, jadi jangan terlalu nyaring berdoa ninto. Imbah ninto pulang ujar sidin sambungannya, dan jangan juga engkau sirkan dengan dia dengan doa tadi, yakni doa kamu jangan disirkan. Arti sir itu kita mendengar jelas, nah, orang kadang mendengar itu sir. Amun kita mendengar jelas, orang lain banyak mendengar jelas, zahar narnya. Amun kita kadang mendengar, apalagi orang itu menggerunung, lain lagi kisahnya. Nah, jadi yang disuruh ini antara nyaring dan pelan. Nah, pelan bahasa Arabnya sir. Nah, batasan sir itu kita mendengar jelas huruf per huruf, orang gak ada mendengar, itu sir. Kalau zahar kita mendengar, orang lain mendengar. Nah, ini antara di situ. Antara. Tapi mun orangnya banyak, bagus saya dinyaringi supaya maaminakan banyak. Nah, jadi tergantung anunya. Tergantung situasi. Orangnya berduaan aja, imam sayikung, mamum sayikung. Nyaring benar sampai kedengaran yang ke sapal dua pal. Nah, itu kada usah. Amun orangnya banyak supaya mendengar maaminakan berataan, nah dinyaringi sedikit. Nah, itu maksudnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Nah, ini firman Allah Ta'ala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Artinya, pinta doa akan Tuhan kamu, pintalah oleh kalian, berdoalah oleh kalian akan Tuhan kamu. Padahal, maksud padahal itu keadaan kalian merendahkan diri. Padahal merendahkan diri kamu, maksudnya keadaan kalian merendahkan diri. Nah, arti merendahkan diri ini, jangan di hati itu bersifat rasa paharatnya waktu berdoa itu. Nah, dan khafikan suara kamu. Arti khafikan itu dipelankan suara kamu, yakni perlahankan akan dia. Nah, itu. Apalagi mau jam 2 bangunlah, kada usah yang benyaring-nyaring. Jam 2 lampu nyarak benar, yang berapa ratus watt dinyalakan. Nah, menyalakan banyu pulang nyaringi, diandaki mikrofon parak suara mesin banyu itu, nah, supaya orang tahu kita bertahajud. Sekalinya bertuntung 2 rakaat berkhutbah sidin jam 2. Ayuhal masyarakat ya. Ayuhal masyarakat. Jangan pina asik guring dengan sonak mati ya. Kalau kau pina kada bangun lagi ya. Tahajud acil ijah mendengar. Nah, makin kita beribadah saurangan, amun kawa makin kita sembunyikan. Nah,
kecuali ibadah itu memang diharuskan harus bersama-sama. Tuh kada kawa disembunyikan. Misalnya berjamaah 5 waktu, kada kawa bisa sembunyian. Nah, matangan disuruh disembunyikan lalu pian mukaya bakal urdung betukup inu muhana. Tolak ke Masjid Nurul Islam supaya orang jangan melihat no. Hanya turun pian yang tejungkang. Ada melihat jalan. Nah, jadi kada kawan kayak itu mun orang banyak, memang harus orang banyak ya kelihatan. Nah, cuma wayah orang banyak dan wayah orang seorangan kita kada terlalu banyak berbeda nih tuh. Nah, tuh ciri ikhlas tuh. Dan adab yang kelima, ini adab yang kelima, bahwa jangan memberat-beratkan akan diri kamu di waktu berdoa lah. Jangan memberat-beratkan atau menyusah-nyusahkan akan diri kamu sendiri, yaitu akan bersajak. Berdoa itu bersajak. Sajak itu model kayak bila huruf ujungnya akhirnya nun berataan, bila akhirnya ba berataan. Allahumma nah terus akhirnya tuh. Nah itu bersajak namanya. Itu termasuk menyusah-nyusahkan. Besalang kita berpikir dulu mengarang, oh ya apa caranya lagi. Oh mengarang kayak apa supaya huruf ba ujung-ujungnya. Nah ini luput. Maksud luput di sini ada disuruh kayak itu. Jadi di dalam meminta doa ada usaha bersajak-sajak. Karena sabda Nabi SAW, iyyakum was-saj'a fi du'a hasiba ahadukum ay yaqula Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Kalau kita sambungannya wa niyatin ya kalau wa i'tiqadin, ini min qaulin wa amalin. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Artinya takuti olehmu ya Nabi. Arti takutin ini hati-hati bahwa engkau bersajak di dalam meminta doa itu. Nah, bersajak. Sebab ngalih lawan kena bisa timbul model kayak ujub nih tuh nah. Timbul supaya dinilai orang kita tuh ahli bahasa. Nah, itu. Maka memadailah seseorang kamu waktu berdoa mengata di dalam doanya itu Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Nah, cukup ya Nabi nang itu gen sederhana. Artinya hai Tuhanku bahwasanya aku memohonkan akan dikau akan surga. Maksudnya ya Allah ulun minta surga. Dan juga minta barang yang menghampirkan kepadanya. Barang itu apa? Yaitu daripada perkataan dan amal. Nah kita minta lawan Allah supaya ucapan kita dan amal kita menjadikan sebab kita masuk surga. Nah itu maksudnya. Dan aku meminta pelihara akan dikau daripada api neraka. Dan barang yang maksud barang yang itu ia perbuatan lawan ucapan yang menghampirkan kepadanya, yaitu daripada perkataan dan amal. Nah jadi guru bahari bila barang yang ya maksudnya tuh dijelaskan, maksudnya perbuatan kita minta lawan Allah supaya menyebabkan kita tadi masuk surga. Nah itu pulang ucapan kayak itu juga. Bila barang yang itu tuh diartikan barangnya aja jago sempol tuh empat acan. Ya Allah minta barang yang apa ini tempat jemalikat acan ya juga kah? Dan kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwa murad itu yang dimaksud dengan bersajak itu yaitu bersusah-susah, disusah-susahinya daripada perkataan doanya itu dengan bersajak-sajak. Mengalihi kita mencari doa menyusun supaya bagus didengar orang, itu sudah kada ikhlas lagi maka itu. Apalagi berdoa sekali samustawa. Kada pernah apa orang menyuruh sidin tu berdoa, sidin tu mungkin pian ya lah. Nah, ada mungkin kada sebuah jarang menyuruh. Tuh satu kai sudah duduk sembahyang di belakang imam. Sudah nih, supaya kan orang menyuruh seorang berdoa nih. Sekalinya kada ada menyuruh-nyuruh imamnya juga langsung aja juga. Waktu itu imamnya langsung dia aku seorang kenali kadang-kadang. Nah, yang mana kas tuntung. Jadi yang di belakang ini hendak juga supaya berdoa. Paham imam dijolong oleh imam berdoa. Nah, alhamdulillah. Ini waktunya nih aku mengeluarkan doaku ini aja. Nah, sekali sama berdoa panjang bener. Maha pusakan. Kenapa aja aku setahun berdiam di sini kalau semua orang suruh berdoa.
Ini tahu tuh, hanya tahu siapa aku ya. Oh, asa kalinya panjang benar doa. Artinya memadahkan lawan orang bahwa seorang tuh banyak hafal doa. Doa yang di ujung utara hafal, yang di ujung barat hafal, yang doa yang di bawah bumi di atas langit di aras hafal. Seluruhnya dibacanya beratan. Pokoknya yang Rabbana di Quran tuh bacanya beratan habis. Rabbana. Jadi sudah Rabbana tutup, soalnya ada pulang Rabbananya. Tutup Rabbana pulang. Hajar tahu buahnya tuh dia nya. Ada datang di kampung ini yang hafal pembanyaknya doa pada aku. Itu tuh. Kadang kayak itu maksud berdoa. Jadi ujar Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, katahui olehmu yang dimaksud dengan bersajak itu yaitu disusah-susahinya pada perkataan doanya itu dan dengan bersajak-sajak, karena yang demikian itu tiada munasabah, itu bacaannya. Tiada munasabah, ada cocok dengan tujuan meminta doa. Kita meminta doa itu kan nahambaakan diri. Kenapa model kayak baharat pandir? Nah, itu karena meminta doa itu hendaklah dengan merendahkan diri dan menghinakan akan dia dan hadir hati. Itu maksud berdoa. Bermula bersajak-sajak di dalam doa itu menafikan yang demikian itu, bahkan menimbulkan diri, memadahkan seorang hebat, ahli kata-kata, ahli sajak. Nah, jadi kada sesuai lawan yang dimaksud dengan doa tadi. Nang kayak tadi hendak menampaikan orang seorang banyak hafal doa, keluput nang itu. Makanya kada kabul-kabul tuh. Adapun doa yang datang daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersajak-sajak itu ada juga dari Nabi, tapi bersajak-sajak kayak huruf ba terus ujungnya. Nah, maka yaitu tiada dengan disusah-susahinya. Kalau Nabi itu kada disusah-susahkan. Nabi ini langsung datang dari Allah Taala. Allah melajari, jadi kada basalang berpikir. Jadi kada ada istilah disusah-susah itu kada ada. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nah ini contohnya, contoh yang bersajak. As'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud war ruq'is sujud al muwaffina bisyuhud innaka rahimun wadud wa anta tab'alu ma turid. Al muwaffina bil uhud innaka rahimun wadud wa anta tab'alu ma turid. Itu dal terus ujungnya ya, kalau artinya memadahkan kayak bersajak-sajak juga itu, tapi itu Nabi ini terpelihara dari penyakit hati. Nah, termasuk pewaris Nabi yang kayak itu juga, wali-wali Allah kadang dapat ilham sebuah doa. Itu ilham kada sidin yang mengarang. Siapa yang mengarang? So ilham. Ilham datang. Jadi kalau Nabi kan wahyu, kalau pembuhan wali Allah Taala itu ilham. Jadi kada ada juga di susah-susahin yang kayak itu. Amun kita ini setengah malaman menyusun jadi lo masalah ya biasa pulang tak. Nah itu. Atau barang sebagainya, atau banyak lain lagi yang lain doa Nabi yang kayak itu juga. Maka yaitu tiada dengan disusahinya akan sajak itu. Dan sayugianya hendaklah dan sayugianya hendaklah disimpunkannya doa itu. Arti disimpunkan tuh dihimpunkan doa itu akan barang yang datang daripada, maksud barang itu doa, akan doa yang datang daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dikumpul doa itu datang dari Nabi ada, dan sahabat Nabi ada, dan tabi'in ada, dan barang apa lapasnya itu. Artinya terserah aja lapasnya manakah. Nah, jadi bukan doa karangan kita. Doa itu doa datang dari Nabi, atau yang ada dalam Al-Quran, atau yang dari bubuhan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau wali-wali Allah. Nah, bukan karangan kita, itu lebih abdal. Artinya apa kada tahu aja kayak apa aja. Nah, makanya belajar. Tahu akan lawan yang paham ini apa artinya. Nah, itu. Tapi kita basangka baik aja, doa itu minta kebaikan selesai. Baca, nah minta kebaikan. Nah, sekali diartiakan, sekalinya minta lekas mati. Menyesal aku jadi minta lekas mati ada, kalau doanya minta lekas mati. Minta supaya dimiskinkan ada juga. Allahumma ahyina miskinan. Kita kada tahu kok berhemat di maka di depan Ka'bah pulang berhemat Allahumma ahyina miskinan ya.
parasanya saku bapala benar supaya sugih salawasan, sekalinya artinya supaya dihidupakan jadi orang miskin. Jadi bagus juga doa nih untuk belajar kita maksudnya lah, maksudnya bagus mana doa kita paham artinya dengan yang kada paham artinya, bagus yang paham artinya ya lah. Bagus mana pulang doa datang dari wali Allah kita kada paham artinya daripada doa susunan kita tapi bahasa Indonesia bagus doa susunan wali walaupun kita kada paham. Kenapa kayak itu aja terserah hulunnya kenapa nak tahu tiga mata betakun berarti picak sebelah itu yang betakun teh. Amun kita menyusun seorang itu nafsu bisa beumpat di situ. Napa mau dibaca minta bini 4 ya kalau nafsu bener nih minta sugih selamanya, minta tertulak bala, minta masuk surga kada bahisab berdahulu pada seluruh nabi ya kalau nafsu ini narnya mau disusun kayak itu. Batu pulang minta sihat kada garingan kayak apa nang itu. Amun kita doa wali walaupun kita kada paham barakat wali itu dapat. Bahkan sirnya wali ini tuh ada di wirid mereka itu, di doa-doa mereka itu. Maksud sir itu bahasa yang mudah dipaham, sidin meminta maaminakan juga gitu aja tuh. Sidin hadir maaminakan juga. Kita kada tahu artinya tapi sidin tahu artinya, sidin maaminakan. Dan biasanya dua orang-orang wali itu bagus supaya kita dikubur selamat, supaya hati bersih, supaya banyak yang bagus-bagus. Dan jangan ia mengarang sajak dengan sendirinya. Nah ya kalau pada ketika membaca doa itu hati-hati. Adapun barang yang maksudnya doa yang diilhamkan lapas doa itu dengan tiada dipikirkannya, pian dapat ilham kada berpikir itu kada masalah. Dengan tiada dipikirkannya dengan bersusah-susah akan sajaknya itu, maka yaitu tiada mengapa. Seperti kebanyakan doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa tuh yang memang model kayak bila dal terus. Nah, dan daripada tabi'in ini murid sahabat, dan daripada aulia wali-wali Allah yang arifin. Dan adab yang kelima, seyogyanya meminta doa itu dengan tadarru'. Tadarru' itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya harap-harap cemas. Tadarru'. Jadi berdoa itu kita ada harap, ada cemas. Ada mengharap, ada takutan lawan Tuhan waktu berdoa itu. Dan khusyuk. Nah, khusyuk dalam berdoa. Arti khusyuk itu, nah cuma dibedakan belum khusyuk itu sebenarnya buah lah. Cuma kita ada ikhtiar supaya menghasilkan khusyuk. Yang termasuk utama ikhtiar yang mendatangkan khusyuk itu sembahyang kah, berdoa kah, apakah supaya khusyuk itu kada kawa kada melainkan satu yang utama yang ada di hati yaitu ikhlas. Bila kada ikhlas apapun pekerjaannya, apapun ikhtiarnya walaupun kini cara khusyuk ada di hadapan khusyuk. Nah, itu sudah jadi ikhlas ini lampu ada di hati. Amun lampunya kada ada kadap kayak apa hendak khusyuk. Tapi ikhlas yang kayak apa? Ikhlas yang persi sifat 20. Kita tuh belajar sifat 20 itu ada visi misinya. Ada target yang hendak dicapai. Bukan yang mahayabang belajar sifat 20 ini ada target yang hendak dicapai. Apa targetnya? Menjadikan kita ikhlas. Paham kita aplikasi ikhlas, pasang di hati bahwa beribadah. Nah, itu guna belajar sifat 20. Amun kita belajar sifat 20 tapi kada ada paham-paham ikhlas, nah tuh antara banyak antara tuh. Bisa kitanya bang biasanya hadir tapi guring, lalu kada mendengar. Atau kita tuh mencurat mata nah, bebilah kurik api lagi, artinya mendengari aja tuh. Tapi guru pun tahu. Di bawah isin bakalahi aja. Nah dengan tadarru dan khusyuk. Arti tadarru tadi harap-harap cemas. Harap kita lawan Allah dikabulkan doa. Kenapa kita wani berharap bahwa kabul doa kita? Karena kita paham track recordnya Allah Ta'ala.
selalu memberi nikmat. Satu. Yang kedua, sidin menyuruh. Bapak sidin menyuruh maka hendak memberi, pikirkan jauh halus. Nah, dua alasan kenapa kita harap lawan Allah waktu berdoa. Arti harapnya kabul. Pertama, track record perjalanan kisah yang kita lihat tentang Allah ini memang selalu memberi nikmat lawan kita. Setiap detik kita kada pernah lepas dari nikmat Allah. Satu, mangganang itu harap ganal. Yang kedua, ini suruhan Allah. Mun Allah menyuruh berarti hendak memberi, itu maksudnya. Nah, karena dua alasan tersebut timbul ganal harap lawan Tuhan. Tapi ada juga cemas-cemasnya. Harap-harap cemas. Arti cemas itu rasa takutan juga, gair lawan Allah Ta'ala. Kenapa gair? Karena kita kenal akan sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang ke-21, jais. Allah kadang-kala dipaksa-paksa siapa-siapa. Kadang-kala dilubi oleh doa apapun. Kadang-kala dikarasi oleh siapapun. Kadang-kala diintimidasi, belajar Allah. Selesai. Nah, mun kita mengganang akan sifat Allah yang qahar kayak itu, nah kita ada rasa takutan lawan Tuhan. Nah, ada takutan, maka disebut tadarru, harap-harap cemas kita. Bila jar Allah biar saduniaan, dunia manusia, dunia gaib, dunia maya seluruhnya menghadaki B, tetap yang terjadi. Kita berdoa menghendaki sesuatu supaya husnul khotimah, tapi kita takutan. Jangan-jangan tulisanku di sana suul khotimah. Nah, maka Allah kata kau dikarasi. Tapi kita tetap berharap ganal lawan Tuhan pulang di samping cemas tadi. Kenapa? Allah menyuruh, sedangkan aku disuruh oleh Allah dan ditulungi sidin berdoa, berarti sidin hendak meminta. Karena ujar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang itu dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya masuk surga, mudah inya menggawi ibadah-ibadah, mudah inya berdoa. Takdirnya hendak dapat surga, mudah inya meminta doa lawan Allah, meminta doa surga lawan Allah. Takdirnya dapat surga. Tapi dasar takdirnya kada dapat surga, berdoa gin kulir. Jangan berdoa sembahyang gin kulir. Jangan sembahyang mandi wajib gin kada. Maka tiap malam tuh menggawi mandi wajib kada. Di pedahang ada pimpin dengan mandi wajib. Nyawa kan belum paham lagi nangaya. Nah, aku nih orang tua. Banyak makan uyah, diteliti cucuknya darah tinggi sih din, banyak makan uyah. Khusyuk dan rohbah, arti rohbah yaitu rohbah itu ya takutan aja kita, gentar lawan Allah Ta'ala. Dengan menyatakan papanya, nah arti papa itu waktu kita berdoa jangan sampai kita melihat bahwa kita itu berisi apa-apa itu papa naranya. Bahkan doa itu pun bukan milik kita, papa. Kalau kita merasa doa itu milik kita, itu belum papa lagi. Kita melihat kita mengangkat tangan, ditolongi Allah, berarti milik Allah. Kita berucap, ditolongi Allah, berarti milik Allah. Berarti kita papa. Nah, itu waktu berdoa. Dan sangat hajatnya kepada Allah. Maksud sangat hajatnya nih, tentunya menyadari kadada yang diandalkan di dirinya. Kalau kita berdoa tapi masih ada yang kita andalkan di diri kita, belum bujur-bujur sangat berhajat kepada Allah. Ada yang kita andalkan di diri kita nih, yang mana? Memang kita disuruh berdoa, sebelum berdoa sembahyang dulu. Tapi lain sembahyang kita juga, kita kada bisa sembahyang. Mana diandalkan? Baca ini, baca itu, tapi lain pun kita juga. Nah, yang mana diandalkan? Nah, maka karena merasa kada ada yang diandalkan, pian aja Tuhan lagi. Maksudnya rahmat pian aja lagi Tuhan yang ulun harap-harap. Nah, ulun berpegang lawan ibadah ulun kada kawa, memang ibadahnya kada ada. Nah, ini yang dimaksud papa dan sangat berhajat kepada Allah. Tapi kalau kita masih tapandang waktu kita berdoa, tapandang diri kita imbah tadi membaca istighfar 1000, baca salawat 1000, baca Quran parak tamat, lalu berdoa pasti kabul. Ini kan betapa aras gin begatar aja. Datang 1000 dibaca. Ini narnya ada yang diandalkan selain Allah. Nah, belum bujur-bujur papa dan sangat berhajat. Makanya mun Allah tuh mencintai seseorang, biasanya diberikan musibah lawan orang itu, sehingga orang itu kada kau lagi mengandalkan apa-apa. Misal contoh musibah stroke, musibah tuh kada kau apa-apa nah. Berdoa kada kau, sembahyang begini buka lumba lari begini kada kau, orang stroke. Nah, coba kayak ini.
Lalu di hati aja lagi main hati, ya Allah. Ada yang ulun andalakan lain pada rahmat pian aja lagi. Nah, ucapan itu asli tuh. Asli terlahir dari perasaan papanya sangat berhajatnya lawan Allah. Kenapa asli? Inya merasakan nangka itu. Merasakan memang ada yang diandalkan lagi. Nah. Amun kita yang apalagi kita sugih, banyak berharta, doa minta sugih, hawai aja. Hutang gak ada. Harta banyak, awak sihat, berdoa Allahumma, ya Allah, ujian maka bahasa Indonesia pernah Habibnya, kami sugihakan, yang lain amin, nya amon, nya sugih bang. Jadi kada berasa doa itu, kada merasa papa. Nah, karena kita pandang kesugihan itu miliknya. Nah, ya Allah sihatakan kami, ya santai aja, seminggu sekali check up, orang sugih. Tetapi banyak doanya, jadinya dokter bisi pribadi, ada dokter pribadi, jadi biasa-biasa aja berdoa minta sehat itu. Nah ini yang tak salah. Jadi doa itu sugih ke miskin ke siapakah diharapkan, ujar musannif pengarang kitab, bahwa keadaan hati orang itu papa dan sangat berhajat kepada Allah. Dan makna khusyuk itu yaitu, nih makna khusyuk adalah makna khusyuk yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri, merendahkan diri dan menghinakan akan dia. Nah, itu maksud khusyuk. Arti merendahkan diri itu atau menghinakan diri, artinya ini harus paham dulu pelajaran sifat 20. Cuma kesimpulannya aja lah, ada kesadaran di hati bahwa kita kada pernah kawa apa-apa dan kada pernah berisi apa-apa. Berarti yang ada ini bukan milik kita, tetapi tetap menjadi selamanya milik Allah. Nah, karena seluruhnya ini milik Allah, berarti yang berisian itu Allah. Kalau yang berisi segala-galanya Allah, berarti Allah yang sugih, Allah yang mulia. Nah, kita pun kada bisa apa-apa, kada kau apa-apa, hina narannya. Nah, maka memandang akan hinanya diri, menyadari waktu kita sembahyang, waktu berdoa kita tuh hina, itu khusus sudah. Nah, apabila sudah kayak itu duduknya, kena Allah bukakan hijab melihat kebaikan Tuhan. Nah, itu buah pulang dari khusyuk tadi, musyahadah narannya. Tapi kayak apa caranya? Kada kawajua caranya melainkan ikhlas berdahulu. Ikhlas itu bujurakan niat, bujurakan pandangan. Nah, itu pelajaran sifat 20 juga. Jadi jangan dipahawai pelajaran sifat 20, belajar bujur-bujur. Jangan merasa aku sudah tamat ya, belajar lawan guru di mana di langit pertama aja. Aduh usah nangka itu. Mun kita masih agak merasa harap belum lulus sifat 20 narannya. Kan sifat 20 itu menyuruh kita supaya hina, bukan menyuruh kita supaya agak bersombongan. Ini pengumuman lah malam subuh Sabtu lah, ini yang mana yang hendak turun subuh Sabtu di Masjid Al-Falah Pal 1 kah seberang Pasar Kahayan. Itu kan kitab asalnya kitab Tangkihul Qaul tamat sudah. Nah subuh Sabtu ini dimulai kitab baru, naran kitabnya Risalah Mudzakarah Mal Ikhwan karangan Habib Abdullah Al-Haddad yang Sahibur Ratib Al-Haddad tuh. Nah itu insya Allah kitabnya dibagi gratis. Waktu yang hadir itu waktu subuh Sabtu depan ini, nah bilainya cukup dapat berapa, bila kada cukup berdiaman ya. Kalau yang murah aja kitabnya juga berapa 20 juta lah, 20.000 lah. Nah 20.000 tapi dibagian gratis, tapi kada banyak juga gratis ini tuh. Nah ini tuh, jadi mau hendak turun, nah kita memulai pelajaran kitab baru, kitabnya dulu tamat sudah yang subuh Sabtu ini tuh. Promosi ya kalau. Nah disuruh kita menghinakan akan diri. Dan makna rohbah itu yaitu khauf, yakni takut. Seperti firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Artinya bahwasanya adalah mereka itu bersegera ia di dalam berbuat kebaikan
dan meminta doa mereka itu akan kami. Padahal keadaan mereka itu gemar dan takut. Nah, gemar itu ya harap, takut ya cemas. Nah, jadi berdoa itu disuruh kita gemar. Arti gemar tuh rasa dikabulkan Allah tuh, nah, rasa ganal pengharapan kita lawan Tuhan. Nah, tapi di samping itu ada juga takut lawan Allah. Alasannya kayak tadi. Nah, gabungan antara gemar dan takut disebut tadarru' ngarannya. Wallahu a'lam. Geus itu gina. Tuh diciri batasnya lah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.